Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah, amma ba'du. Suara saya jelas tapi takut tidak jelas nanti. Sudah jelas Ustadz? Jelas. Sudah Ustadz. Enggak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya banggakan, yang saya cintai para pecinta kajian, para pecinta ilmu, para pecinta agama, para mahasiswa yang hadir pada kesempatan malam ini. Alhamdulillah kita terus istiqomah mengadakan kajian ini, yang pada malam ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya memajang foto ulama. Ini nanti pada akhirnya tidak hanya memajang fotonya ulama saja, termasuk fotonya kita, fotonya orang tua kita, atau foto-foto yang lain seperti itu. Kenapa ini perlu dibahas? Ini tadi sebenarnya temanya bukan ini ya, tentang hukum pulsa nyasar, tapi itu insya Allah akan dibahas minggu depan. Nanti hasil dari setiap kajian ini, file-filenya akan saya kirim ke siapa panitia biar nanti dibukukan jadi buku tanya jawab ini. Jadi ada hasilnya ya. Budayanya tidak hanya budaya mendengar, tapi budaya membacakan harus naik tingkat ya. Salah satunya ciri-ciri negara maju itu kan budaya membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah azza wa jal wa man adzlama mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi wa yakhluqu dzarrah liyakhluqu habbah aw sya'irah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku, maka buatlah gambar biji atau bibit tanaman atau gandum ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan juga, ini beberapa hadis, innalladzina yasna'una hadis suwar ya'adzabuna yaumal qiyamah yaqulu lahum ahyu ma khalquhum. Orang yang menggambar itu, orang yang menggambar, kalau sekarang tidak menggambar, tinggal dipotret ya, akan diazab di hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka, ya ahyu ma khalaqtum. Kalian pasti sering mendengar kan? Jangan gambar. Nanti kalau ini anak-anak kecil biasanya sering dibilang, cok gambar kayak gitu, nanti kamu disuruh memberi nyawa nanti di akhirat. Ya ini hadisnya. Ahyuma khalaqtum. Kasihlah berilah hidup apa yang kamu sudah telah gambar dulu waktu di dunia. Ya, ini salah satu beberapa hadisnya. Kemudian qala ya Aisyah, asyadun nas adaban indallah yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Wahai Aisyah, yang paling keras adabnya di hari kiamat adalah orang yang menandingi ciptaan Allah. Qata'nahu faj'alnahu minhu wisadatan aw wasadatin. Lalu aku motong-motongnya dan menjadikan satu persatu, satu atau dua bantal. Ya, akan dipotong-potong nanti. Man sawwara suratan fid dunya kallafa yaumal qiyamah ayyang fahu fiha ruh wa laysa binafikhin ya. Hadis riwayat Rawahul Bukhari wa Muslim. Man sawwara, barang siapa yang di dunia ini menggambar ya, yang bernyawa suratan fit dunya, di dunia, maka ia akan apa? Kallafa yaumal qiyamah ayyang faha fiha ruh. Maka orang tersebut akan dituntut untuk menyiapkan ruh pada gambar tersebut pada hari kiamat. Walaisa binafihin ya, dan tidak akan pernah dan tidak akan bisa melakukannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga ada yang mengatakan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kullu musawwirin finnar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Semua tukang gambar itu ya tempatnya itu ada di neraka ya. Kullu musawwirin, musawwir itu orang menggambar, pelukis. Finnar ya. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengazabnya di neraka. Nanti yang mengazabnya itu gambarnya sendiri. Lantas bagaimana Ustadz ini kita memajang foto, kemudian kita kadang tidak hanya foto ulama saja. Kalau foto ulama
masih pakai atau fotonya kita itu bagaimana hukumnya? Ada beberapa persyaratan ya agar gambar itu diperbolehkan ya. Syarat yang paling mutlak dan tidak ada hilaf kesepakatan itu di kitab di referensi manapun itu sama ya, yaitu tidak berbentuk tiga dimensi. Tiga dimensi itu seperti ini ya. Ini kebetulan tidak ada ini mainan. Ini seperti ini. Ini kan tiga dimensi ini jelas. Atau contohnya itu adalah patung. Kalau patung Liberty yang bawa kayak gini, atau patung-patung sering kalian lihat itu kalau di depannya bergrif ada orang tentara, itu kan sudah bentuk tiga dimensi ya. Mujassam. Sudah dipersiskan sama tubuh. Sehingga apa? Itu jelas tidak bolehnya. Memang ada beberapa persyaratan ya. Ada persyaratan ini, faulima annal mujma' ala tahrimi min taswiril akwan ma ijtama fi khamsata kuyudin inda ulil irfan awaluha kanal kaunul surah lil insan aw lil hawayan taniha. Yang pertama itu adalah gambar yang berupa manusia atau hewan itu. Jadi manusia yang di sini maksudnya itu seutuhnya ya. Kemudian dibuat tiga dimensi, ini jelas tidak boleh. Atau hewan yang dibuat dimensi. Kalau seperti itu nanti terkena hadis yang tadi, bahwasanya nanti akan diberi ruh, gambar itu akan diberi ruh untuk nyiksa orang tersebut. Dan termasuk azab yang paling pedih seperti itu. Yang kedua itu gambarnya berbentuk yang sempurna ya. Faniha kaunuha kamilah. Lam ya'mal fiha ma yumni'ul hayat minat nukson kakot iroksi au nisfin au batin au sodrin au hurukibatin au tafrikin ajza'i lijismani. Jadi berbentuk sempurna, tidak terdapat satu yang pencegah hidup gambar tersebut, seperti kepala yang terbelah, separuh badan, perut dada terbelah, perutnya terpisah bagian tubuhnya, tidak seperti itu. Jadi sepenuhnya kita anggaplah ada gambar sepenuhnya itu. Makanya kan rata-rata itu fotonya para ulama itu kan mesti dibuat setengah ya. Kenapa kok dibuat setengah? Itu alasannya. Karena kalau dibuat sempurna, full satu badan, wah ini takut terkena hadis yang tadi ini ya. Ketiga, gambar berada di tempat yang dimuliakan ya, bukan diinjak-injak. Waktu itu ada salah satu dosen, saya duduk di depan, kemudian menulis lafaz Allah. Saya kalau waktu perkuliahan dulu duduk di depan, kemudian sepatu kirinya diangkat, ya, bukan kanan lagi, sepatu kirinya diangkat, dia menulis lafaz Allah yang bawahnya itu namanya sendiri, kemudian bertanya kepada kita, saya kan di depan. Waktu itu tanyanya, saya ingat betul sampai sekarang, mana yang lebih mulia, gambar di atas apa nama di bawah? Beliau menjawab, lebih mulia nama saya katanya. Ada tulisan Allah dibentuk rapi. Akhirnya setelah menjawab lebih mulia nama saya, sepatu kirinya ya, pakai tangan kiri, sepatu kiri pakai tangan kiri dihapus ya, pakai sepatunya. Dianggap tidak apa-apa. Wong itu cuma tulisan ya. Wong itu hanya kumpulan gambar bentuk seret seperti ini. Dianggapnya tidak apa-apa. Wah, ini bahaya kalau seperti itu. Makanya kan fotonya ulama saja ini, foto-foto yang seperti ini harus ditempatkan yang fi mahallin yu'dham, yang dimuliakan ya. La fi mahallin yusambil wat'i wal intihan ya. Ditaruh tempat-tempat yang kotor ya, taruh isi, taruh tempat sampah, itu kan tidak boleh seperti itu. Apalagi lafaz Allah ya. Lafaz Allah dibentuk sudah bagus, kaligrafi, cuma gambar katanya. Dihapus pakai sepatu kiri waktu itu. Saya pas ada di depan perkuliahan malam jam 6:30 sampai jam 8:30. Akhirnya salah satu teman saya langsung keluar laporan menanggapi hal tersebut. Kenapa anggapannya? Karena dianggap tidak masalah, hanya gambar, hanya tulisan. Padahal hadisnya sangat jelas sekali ya. Hadisnya sangat jelas sekali ya. Nanti orang yang sangat mendapatkan siksa seperti itu. Kemudian syarat yang berapa tadi? Yang keempat, terdapat bayangan ya. Terbayangan dari gambar tersebut dalam pandangan mata. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau ada ini tadi gambarnya itu berupa hewan atau manusia sempurna,
kemudian tidak dipotong-potong, kemudian juga tidak ditaruh di tempat bagus. Ini yang tidak boleh. Kemudian yang keempat itu terdapat bayangan seperti patung itu. Nah, kan sudah jelas mujassam, berbentuk tubuh, 3 dimensi, kemudian ada bayangannya, ini jelas tidak bolehnya ya. Seperti itu. Terus yang kelima ini adalah, ini ngaji aja ini ya. Kebetulan saya habis ngisi rumah tafid sekarang langsung ke sini ini. Jadi ini ngaji saja. Khomiswa Allah takuna li sogiril banan minan niswan fa in intafaqa min hadil hamsah. Kemudian yang kelima itu adalah gambar bukan untuk anak-anak kecil dari golongan wanita. Nah, jika salah satu di atas tidak dipenuhi, maka gambar demikian merupakan gambar yang masih diperdebatkan. Hal yang seperti ini adalah hal yang hilaf ya. Memang saya lihat referensinya dari tadi pagi itu memang banyak hilaf masih ini antar ulama mengenai gambar-gambar yang sudah misalnya setengah. Ini tidak ada foto ini ya, saya lupa. Ya kayak gini lah misalnya. Ini cuma ada gambar setengah tapi berbentuk manusia misalnya. Ini kan masih diperbolehkan ya. Kenapa? Karena masih satu tidak berbentuk 3 dimensi, kedua tidak full, tidak sempurna, hanya setengah badan misalnya, dan juga tidak ada bayangan, maka diperbolehkan ya seperti ini. Kalau sampai berbentuk full hewan misalnya, kan sering di depan rumah itu dikasih di taman-tamannya itu dikasih burung-burungan, anak kecil kencing misalnya, atau dikasih hewan-hewan. Itu malaikat tidak mau masuk, itu jelas itu sudah. Malaikat tidak mau masuk hal yang seperti itu. Wong ini orang yang seperti itu bikin seperti itu mau diazab asyadun nas, ya. Orang yang paling berat mendapatkan apa namanya? Siksanya itu adalah orang yang menggambar-gambar atau membuat hal yang seperti membuat patung ya. Inna asyaddan nasi adaban indallah yaumil qiyamah al-musawwir. Ini bukan, tapi saya kan tidak membuatnya Ustaz, saya beli sama saja ya. Ini i'anah, tolong menolong dalam maksiat ini. Memperbolehkan ya. Sudah itu jelas tidak boleh, kita persilakan agar boleh. Ya. Kalau boneka bagaimana? Wah, itu nanti kalau ada yang tanya. Kalau ada yang tanya, nggak saya jawab berarti. Khusus yang boneka. Ada dalilnya sendiri itu nanti. Karena boneka itu sendiri persis kan hewan-hewan ya. Ada yang berbentuk manusia juga, Barbie ya, dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu punya bayangan, punya hukumnya bagaimana? Itu nanti ada pembahasan sendiri. Kalau ada yang bertanya. Yang jelas untuk yang gambar ini masih dalam khilafan. Imam Nawawi juga menjelaskan seperti itu ketika sudah tidak berbentuk jism ya, tidak berbentuk tubuh, kemudian sudah setengah badan dan tidak 3 dimensi, ini masih ada khilaf. Ada yang bolehkan, ada yang tidak seperti itu. Kalau sempurna ini sudah maka haram secara ijma. Dijelaskan ini oleh Imam Nawawi ini dalam kitab apa ini? Dalam kitab Muhammad Ali As-Sobuni. Oh, kitabnya Ali As-Sobuni. Jawasud tikhadis suwar innama huwa idza kanat la dhilla laha. Ya, kalau tidak ada bayangannya, kemudian juga tidak sempurna, maka itu masih diperbolehkan. Juga di fatwa-fatwanya juga di Majmu' Fatawa wa Rasail di sini dijelaskan juga wa in kanat hadis suratul hawaniyah al-kamilah allati la dhilla laha fahuna tafsil. Ya, ini juga ada yang mengatakan juga kalau itu gambar hewan yang sempurna namun tidak ada bayangannya, la zilla, itu masih ada yang membolehkan ya. Ada yang masih membolehkan. Kecuali ini Imam Malik ya. Fala hadhi khilaf. Menurut beliau itu melakukan seperti ini khilaful aula walaisa makruhan, dan juga tidak makruh. Nah, berarti ini masih ada yang mengatakan haram. Kalau tidak ada 3 dimensi. Yang jelas kesimpulannya gambar itu boleh dengan catatan satu, tidak mujassam, tidak berbentuk manusia atau hewan, satu. Belum selesai tapi Ustaz kok berbentuk manusia? Ya belum selesai syaratnya sih ya. Satu itu berbentuk manusia atau hewan full. Kemudian berbentuk full dari ujung kepala sampai ujung bawah full. Yang ketiga itu ada zillun, ada bayangan. Kalau sudah ada bayangannya berarti itu 3 dimensi, maka tidak diperbolehkan ya. Kemudian
Ada juga yang menambahi syaratnya tadi itu eh, ditaruh di tempat-tempat yang tidak dimuliakan. Oh, manusia itu manusia apa namanya insanun kamil ya. Manusia itu kan dimuliakan. Kok ditaruh di tempat-tempat yang itu kan tidak bagus ya. Oleh karena itu waktu itu protesan teman saya memakai logika seperti itu. Misalnya ada foto rektor atau foto presiden kita injak-injak. Wong ini cuma foto misalnya. Kira-kira bagaimana ya? Apa gak langsung ditangkap orang tersebut? Ini di sini non sewu, di sini ada kalian semua. Tiba-tiba teman kalian eh, apa namanya fotonya kalian itu diinjak-injak atau diludahi, kira-kira sakit hati apa enggak kira-kira? Padahal foto kan tidak mengurangi sedikit pun ke kita kan sebenarnya, sedikit pun tidak mengurangi di kita, tapi melihat hal yang seperti itu tidak sewajarnya kepada hal yang seperti itu, maka ya tidak apalagi foto ulama, sehingga memajang foto ulama seperti itu masih diperbolehkan meskipun ini adalah masalah khilaf ya, masalah khilaf. Ketika foto-foto ulama yang ada itu taruh rumah kita dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat keharaman. Apalagi kan cuma setengah badan ya. Seperti itu. Amannya memang setengah badan. Itu. Monggo. Sudah ya? Mungkin itu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih kepada Ustadz Dhani Firdaus. Untuk selanjutnya kepada teman-teman yang mungkin masih ada yang dibingungkan, monggo bisa tanya secara langsung atau di kolom komentar. Izin bertanya, Mas. Oh, oke, monggo. Yang terkait yang boneka itu, Ustadz. Mohon pembahasannya. Terima kasih sebelumnya, Ustadz. Nanti membelikan boneka ke siapa namanya, ke calon istrinya, ke calon tunangannya, nanti beri hadiah boneka itu ya. Khusus boneka bagaimana ya? Boneka, anggap ini boneka ya. Boneka berbentuk mujassam ya, 3 dimensi, berbentuk hewan misalnya ya. Atau Barbie dan lain sebagainya. Ini pernah kasus terjadi pada Sayyidah Aisyah ketika waktu masih kecil, dan juga Sayyidah Fatimah ketika waktu masih kecil ya. Ini terjadi khilaf ya. Ulama yang membolehkan ini dengan dalil, dengan dasar waktu itu Nabi tidak melarang apa namanya anak-anak, waktu itu kan masih balita ya, masih kecil, Fatimah, Aisyah ketika kan putrinya Abu Bakar, itu main boneka-bonekaan itu masih diperbolehkan ya. Kalau dulu patung, bonekanya sekarang, bonekanya dulu jangan bayangkan bonekanya sekarang. Kalau bonekanya dulu itu pakai ya kayu itu, kemudian dikasih rambut-rambut, dikasih apa, itu ketahui sendirilah. Seperti itu. Ini ulama yang membolehkan itu berdalil pada kasusnya Aisyah dan Fatimah ketika masih kecil, yang Nabi tidak melarang main boneka, sehingga diperbolehkan untuk anak-anak ya, untuk mainannya anak-anak itu. Kalau yang dewasa bagaimana? Kalau yang dewasa sudah tidak boleh ya. Kita tahu, kadang saya pernah memiliki teman itu di rumahnya laki-laki ini full boneka ya. Hal yang seperti itu demikian bagaimana, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu sudah masuk kasus ini, mujassam. Kalau yang kasusnya itu anak kecil-kecil, kenapa kok diperbolehkan? Karena memang mereka satu itu masih belum balik. Jadi masih tidak ada taklif, tidak ada beban untuk menerima dosa maupun pahala ya. Ketika melakukan pahala bagaimana, Ustaz? Lari ke orang tuanya, seperti itu. Jadi mereka masih tidak terkena taklif, sehingga apa namanya, permainan yang di awalnya itu dilarang, khususnya boneka ya, khususnya boneka, karena terjadi kasustiknya dulu, itu diperbolehkan ya, khusus anak-anak. Kalau bukan anak-anak lagi ya, sudah mahasiswa seperti ini, ya jangan ya, beda. Itu kan malah ke anak-anakan lagi nanti ya. Itu. Jadi dalil terkuatnya itu adalah Aisyah sama Fatimah ketika masih kecil, Nabi tidak melarang bermain boneka ya. Tapi jangan bayangkan boneka dulu seperti boneka sekarang. Ya. Itu robot-robotan kalau yang sekarang. Kan jelas mujassam itu 3 dimensian. Tapi amannya memang meskipun salah satu kalian ada yang suka melukis, ada yang suka menggambar, usahakan ya. Usahakan menghindari hal-hal yang sampai full satu badan,
apalagi sampai ada bayangannya. Ini bahaya sekali, bahaya sekali seperti itu. Kalau yang selain Ustaz, selain bentuk hewan sama manusia bagaimana? Boleh, ya, boleh. Yang kebanyakan yang terjadi itu kan di apa namanya itu di perumahan-perumahan, di rumah-rumah besar, bahkan kadang di kampus kita sendiri kadang ya. Itu di taman-tamannya dikasih burung apa itu, burung-burung dikasih apa itu, burung-burung apa? Patung-patung burung itu yang bahaya seperti itu ya. Bahaya itu. Malaikat saja tidak mau dekat kalau yang seperti itu. Ya kenapa? Karena asyadun nas itu azaban, orang yang nanti akan mendapatkan siksa. Itu sama saja menolong itu mensukseskan programnya apa namanya musawir, para pelukis itu, para pembuat patung. Kayaknya tidak boleh. Seperti itu. Nanti hukumannya apa? Patung itu akan dihidupkan, kemudian untuk nyiksa yang pembuatnya. Di riwayat lain, innalladzina yasta'una hadis surah yu'adzibuna yaumal qiyamah, orang yang membuat gambar-gambar yang bertiga dimensi tadi itu, mujassam tadi itu, nanti kelak di yaumul qiyamah akan meminta nuntut balik, ya yuqalu lahum, ya ahyu ma khalaqtum, ya kasih aku hidup, ya apa yang sudah kamu perbuat ke saya, ya minta apa namanya, minta pertanggungjawaban, ayo hidupkan saya seperti. Makanya ketika kita ngajar anak kecil-kecil itu ya, Dek jangan membuat seperti itu, ya buat yang lain saja, ya buat pemandangan gunung matahari, apa awan gitu sudah. Kalau ke orang-orang bentuk wah ini bahaya, nanti bisa jadi kebiasaannya, kemudian pas menggambar yang 3 dimensi dan akhirnya punya bayangan berkembang terus, ini dianggap tidak apa-apa padahal bahaya seperti itu ya. Itu. Baik, Ustaz. Bagaimana dengan penanya? Apakah ada tanggapan? Saya mau tanya lagi, Mas. Oke. Yang pertama gini Ustadz, kan di museum itu kan banyak replika-replika dari hewan-hewan itu Ustadz, sebagai edukasi. Itu hukumnya gimana Ustadz? Soalnya kan 3 dimensi juga Ustadz. Terus yang kedua, gimana hukumnya patung untuk mengenang jasanya Ustadz? Seperti patung rektorat UNED itu Ustadz. Iya. Ini terjadi di mana-mana ini ya. Untuk patung pengenang. Kalau di Inggris itu setiap jalannya kayak kemarin itu Ferguson ketika sudah selesai dari MU kan langsung dibuatkan patung ini. Ya. Kalau patung itu jelas ya tidak boleh itu. Itu sangat jelas sekali sore. Kenapa seperti yang dikatakan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi itu mengenai syarat yang 5 tadi itu jelas tidak memenuhi syarat. Patungnya satu full badan, ya. Kemudian mujassam berbentuk manusia, kemudian full memiliki bayangan. Wah, jelas itu tidak boleh seperti itu. Sangat jelas. Kalau yang patungnya di UNED itu patungnya siapa itu ya? Saya kemarin lewat kok ada patung itu. Patungnya siapa itu? Kalau kita bersikukuh pada ini ya tidak boleh. Kalau masih gambar itu aman sebenarnya. Gambar itu pun yang setengah badan aman, itu sudah tidak terjadi hilaf. Kalau sudah seperti itu, bentuk patung seperti itu jelas tidak boleh. Untuk mengenang, entah itu untuk menang siapapun ya, menang siapapun. Karena nanti itu akan bahaya juga ya. Satu bahayanya nanti yang membuat itu dimintai pertanggungjawaban jelas nanti di yaumil qiyamah sama di akhirat, dan di neraka nanti disiksa oleh patungnya sendiri. Yang kedua, nanti itu ya patung itu satu ya hancur, kemudian ya nanti kalau ada yang marah nanti pelampiasannya ke patungnya ya diludahi, dihancurkan atau diapa, malah bahaya seperti itu. Ini sangat jelas tidak boleh ya, kita sesuai ini, bukan masalah ini ekstrim atau tidaknya, ini enggak. Cuma melihat ibarat ya, referensi-referensi yang ada dan juga hadis-hadis yang ada. Innalladzina yasnauna hadis suwar yu'adzibuna yaumal qiyamah yaqulam ahyu ma khalaqtum. Itu orang yang sangat mendapatkan apa namanya? Mendapatkan paling berat, yang paling siksanya itu yaitu mereka itu sudah yang membuat seperti itu, yang sangat tidak diperbolehkan. Kalau yang li ajli taklim, untuk yang rangka pembelajaran di museum,
Ini saya masih belum mengetahui secara pasti ya, karena ini statusnya haram. Kemudian karena ada taklim, apakah masih ada ruang untuk diperbolehkan? Sama halnya ketika itu sholat duha berjamaah. Sholat duha berjamaah itu para ulama itu khilaf. Sholat sunnah yang duha itu adalah masyru'nya, yang disyariatkan itu adalah sendiri, bukan berjamaah. Tidak ada, cari hadis manapun yang berjamaah tidak ada. Ya, sehingga ulama memperdebatkan ini kan dalam rangka mengajari li ajli taklim, sehingga masih ada ruang untuk diperbolehkan li ajli taklim. Ingat kata-katanya itu adalah li ajli taklim atau li ajli tarbiyah. Memukul itu kan tidak boleh, memukul anak kan tidak boleh, tapi dalam li ajli taklim, mengajari agar mereka disiplin untuk sholat, itu diperbolehkan. Berarti kalau dilihat dari sisi tersebut, dalam rangka li ajli taklim, dalam rangka apa namanya pembelajaran, itu masih di sisi diperbolehkan. Cuma saya masih belum menemukan secara referensi yang secara pasti mengenai patung yang dibuat untuk apa namanya li ajli taklim, museum itu apakah memang benar gitu loh, untuk murni untuk pendidikan. Kalau memang dia murni untuk pendidikan, kalau mengikuti syarat yang ada, tidak usah disusun, tapi dipisah-pisah kan aman. Ini kan dalam hewannya kan, kalau dinosaurus misalnya, itu kan dibentuk sempurna gitu. Seandainya dipisah-pisah kayak yang di sekolahan itu ada kerangka tubuh, tapi dipisah-pisah, badan sendiri gitu. Biasanya yang umum itu kan di biologi itu kan hanya badan. Sebenarnya kan tidak masalah kalau seperti itu. Kalau yang full ini loh yang bahaya. Kalau dipisah-pisah ya aman sebenarnya. Seperti itu. Kalau melihat dari sisi taklim, lihat kasus yang ada seperti sholat duha yang awalnya tidak boleh bersama-sama, yang tidak boleh bersama-sama tapi dalam rangka li ajli taklim itu diperbolehkan. Tapi ketika hanya taklim saja, setelah taklim mereka sudah mengerti, ya sudah, tidak usah lagi sudah. Tapi kebanyakan meskipun taklimnya sudah selesai, pelajarannya sudah selesai, kan biasanya tetap terus itu. Ini yang jadi masalah seperti itu. Ini yang jadi masalah. Memang ini problem ya, apalagi kita bergeraknya kalian kan di kampus umum, pastinya ya, terutama yang dibutuhkan praktek-praktek itu kan dibutuhkan yang mujassam-mujassam, sesuatu yang memang berbentuk secara asli 3 dimensi, bahkan 4 dimensi seperti itu. Kita nyari jalan amannya saja ya, nyari jalan amannya itu yang tidak boleh ya, meskipun patung di kampus kita gitu. Makanya kalian nanti kalau jadi rektor, mudah-mudahan ya, jadi rektor atau jadi DPR, MPR, bupati, gubernur, presiden, penentu kebijakan, ya mari amannya ya pakai foto. Seperti kalian tahu kan, fotonya calon bupati yang sekarang misalnya kan foto setengah itu ya, kan bagus seperti itu, tidak masalah itu, tidak ada hilaf ya. Kalau berbentuk patungnya, wah itu jelas haramnya seperti itu ya, jelas haramnya. Mungkin itu. Saya kembalikan ke moderator ya. Oh, ya Ustaz. Begini Ustaz, mau tanya terkait foto ulama itu Ustaz. Ya. Itu bagaimana semisal kita kayak mengagungkan gitu, kayak kalau misalkan melihat foto ulama itu kayak hadir di hadapan kita gitu Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? Terus yang kedua ini terkait foto ulama yang ditaruh di bawah atau di lantai gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Memuliakan ulama itu kan apa namanya sangat dianjurkan, bahkan wajib ya. Man akramal ulama fakot akromani ya. Ini hadisnya Rasulullah ya, nanti bisa dibuka di kitab Lubabul Hadis ya. Man akramal ulama fakot akromani. Barang siapa yang mengagungkan para ulama, maka dia juga mengagungkanku. Man jalasal ulama fakot jalasani. Barang siapa yang duduk ulama itu sama saja duduk denganku, katanya Rasulullah. Man jalastu fid dunya ajlastuhu fil akhirah ma'i. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia, maka dia akan duduk bersamaku nanti di akhirat, seperti itu. Sehingga mengagungkan foto seperti itu ya harus. Meskipun itu hanya sekedar foto, ya dalam rangka mengagungkan. Terus bagaimana dalam membayangkan seolah-olah hadir ya. Itu membayangkan itu istilahnya istihdor ya, istihdor. Kalau Sayyidina Ali itu
Kalau Sayyidina Ali itu hebat, bisa istighfar ya. Sayyidina Ali kalau sudah sholat itu kan husuk misalnya. Itu bayangannya Sayyidina Ali itu, kenapa kok Sayyidina Ali bisa jadi seperti itu? Karena ketika melihat kanan itu surga, melihat kiri itu neraka. Padahal apa ada surga dan neraka di pinggir? Tidak ada. Tapi istihdor membayangkan. Tidak apa-apa seperti itu ya. Istihdor. Ya, membayangkan sesuatu yang. Konsep istihdor ini harus dilakukan agar kita bisa menghadirkan Allah di hadapan kita seperti itu. Caranya bagaimana? Kalau Habib siapa itu yang di Pasuruan itu untuk menghadirkannya salah satu dengan cara selalu menyebut namanya Allah, 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 Allah. Ini kan dalam rangka tajalli. Salah satunya manunggali kaulah Gusti. Itu kenapa kok bisa semuanya selalu bilang Allah, anta Allah, kamu Allah, semuanya Allah. Karena sudah bisa istihdor membayangkan ya. Konsep istihdor seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau kita beranggapan foto tersebut bisa membawa aroma, bisa membawa ini yang keliru, bisa dalam kategori syirik seperti itu. Tetap semuanya itu dari Allah. Kalau istihdornya diperbolehkan ya, istihdornya menganggap bahwasanya. Sama halnya ketika mahalul qiyam, kita kan istihdor itu. Kenapa kok kita berdiri? Sampai waktu itu saya ketemu orang HTI, orang-orang kalian itu bodoh atau gimana? Wong sudah tahu mahalul qiyam, sudah tahu tempatnya berdiri, saya berdiri gitu. Saya dikasih kata-kata mahalul qiyam tempatnya berdiri. Kemudian kalau berdiri, ngapain berdiri loh? Nggak ada siapa-siapa. Wah itu karena mereka tidak percaya konsep istihdor ya, menghadirkan ya. Bahwasanya ketika mahalul qiyam sallallahu ala itu istihdor, kita membayangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu datang ya. Karena kita makamnya masih rendah, berarti kita harus pakai konsep membayangkan. Kalau yang sudah tingkat waliullah, ya kelihatan langsung, datang langsung seperti itu. Jadi memang harus istighfar itu latihan istighfar. Kalau sudah bisa seperti itu, seperti Sayyidina Ali, melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, wah luar biasa itu. Kalau bisa seperti itu ya. Mudah-mudahan saja bisa latihan sedikit demi sedikit. Oke, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, terkait gini, hukum menulis kalimat Allah dengan tanpa bahasa Arab lalu dibuang, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk asmaul mu'azzam. Nama-nama yang diagungkan. Apa saja yang termasuk asmaul mu'azzam? Itu lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz jalalah, lafaz-lafaz asmaul husna, terus para nama anbiya, para nama nabi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu nama-nama yang dimuliakan ya. Apalagi lafaz Allah itu lafzul jalalah ya. Kan lafaz Allah itu adalah kalimatu haqqin alayya nahya wa alayya namut. Kalimat yang hak, yang pasti benar, dan kita itu mati dan hidup hanya untuk Allah. Seperti itu. Saya sering mengatakan Allah itu lafaz Allah atau la ilaha illallah itu adalah kalimatu haqqin alayya nahya wa alayya namut ya. Kita mati hidupnya hanya untuk Allah. Jadi harus sangat diagungkan. Ini termasuk istilahnya asmaul mu'azzam, nama-nama yang diagungkan. Sehingga ketika dibuang itu bahaya. Amannya itu bagaimana? Ya dibakar ya. Amannya dibakar. Jangan ditaruh. Undangan-undangan itu seperti itu. Jangan ditaruh dia. Bahaya. Kalau di HP bagaimana, Ustaz? Wah, ini kan kalian ini Qur'annya misalnya di HP-nya kalian ada ilmu, terus ada Al-Qur'annya. Bawa ke jeding, bawa ke anu, terus kadang buka Al-Qur'an punya wudhu misalnya. Itu tidak apa-apa, karena ini sebenarnya kalau di HP ini kan biasan cahaya titik-titik kumpul jadilah suatu, dan itu bukan mushaf ya. Lagi-lagi bahasanya ini bukan mushaf sehingga tidak apa-apa meskipun tidak punya wudhu di HP ya. Bagi yang mengatakan ya tidak apa-apa kalau mau memang berkekeh untuk mengatakan, cuma memang coba kita bandingkan apakah ini memang benar-benar mushaf di HP, bukan mushaf. Kenapa? Karena di situ ada asmaul mu'azzamnya, otomatis kita bawa HP ditaruh di saku bawah, ini tidak boleh kalau ada Al-Qur'an. Kan seperti itu. Kalau memang itu dianggap Al-Qur'an sungguhan ya, pastinya tidak boleh kita taruh tas, taruh sembarangan, taruh bawah, kan tidak boleh. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya. Ini hanya biasan cahaya. Kalau yang sudah berbentuk tulisan kan sudah jelas itu ya. Langsung berbentuk tulisan ada. Sehingga bukan biasan cahaya,
sehingga ketika meletakkan dimanapun tidak apa. Yang jadi masalah itu bagaimana kalau nama orang itu sama, misalnya Muhammad misalnya ya, namanya Muhammad, kan Nabi Muhammad termasuk asmaul mu'adzam Ustaz, nama-nama yang diagungkan. Lantas bagaimana? Tergantung dari niatnya lagi. Kalau itu termasuk kita berniat itu adalah, ini persis kasusnya ketika Nabi itu mau ke kamar mandi, ke hammam, itu apa namanya, akiknya yang ada tulisannya itu ditaruh dulu. Berarti nyari isyarat bahasanya bawa ke asmaul madzum yang ada lafat-lafatnya Allah itu tidak boleh dibawa. Kalau namanya memang misalnya Muhammad Ali Wafa ya, padahal Muhammad Ali Wafa ini kan bukan asmaul madzum ya, kan bukan, tapi kan nama orang. Bagaimana? Tidak apa-apa. Jadi tergantung balik ke tujuan kita. Nanggepnya ini termasuk asmaul madzum apa bukan? Kalau ini termasuk asmaul madzum, karena ini kan dua, apa namanya, satu lafat bisa diartikan dua. Bisa juga namanya orang, bisa juga namanya yang dimaksud adalah namanya para anbiya, sehingga kan tidak boleh. Kalau namanya para nabi jelas bawa ke toilet tidak boleh ya. Bawa ada sedangkan kalian ya, non sewu. Ini ada yang namanya Muhammad atau Ahmad atau Musa atau Ibrahim atau siapapun itu, kan di KTP-nya ada. Kalian masuk ke toilet, masuk kemana, masuk ke tempat-tempat apa namanya mawatin syayatin, tempat-tempatnya yang kotor-kotor, ya kan tidak boleh harusnya. Tapi kita kan tidak menganggap itu asmaul ma'dzum, tidak menganggap nama para nabi, tapi namanya kita sendiri, sehingga tidak apa-apa. Itu ya, jadi istilahnya itu ihtimal. Satu benda, satu kata ini bisa ihtimal dua perkara ya. Jadi satu kasus ada dua perkara hukumnya. Seperti yang kemarin saya contohkan di Qaidul Fiqhiyah itu. Balik lagi pada akhirnya tergantung tujuan kita ini apa. Kalau yang dimasukkan ini namanya ini Muhammad Kafa misalnya, ini yang dimasukkan adalah nama nabi ya tidak boleh. Tapi kalau hanya nama Kafa yang ada di sini ya tidak apa-apa seperti itu. Karena namanya di sini ini macam-macam, ada Zainullah. Zainullah kan tidak boleh Ustaz. Ya kalau itu yang dimasukkan namanya sendiri ya tidak apa-apa, dibawa ke toilet KTP-nya itu. Kalau yang dianu kan tidak boleh berarti. Lepas dulu semua perangkat yang ada di kita, kan seperti itu. Islam kok tambah berat Ustaz? Ya tidak seperti itu. Makanya ketika pembahasan Rasul Masail itu, kadang saya itu bukan tasahul, bukan pas memudahkan, bukan. Kenyataannya memang seperti itu. Kalau seperti itu kan sangat berat sekali, jelas sangat berat sekali. Apa-apa tidak boleh kita bawa. Apalagi namanya Muhammad Kafabillah atau Zainullah. Ditaruh di non-sewu, di dompet, ditaruh saku apa namanya belakang kita ya. Karena saku ada di belakang celana kita. Kan tidak boleh. Ya. Ini yang perempuan misalnya namanya yang bagus-bagus misalnya ngambil dari Al-Qur'an ya. Husna ya. Husna kan nama asmaul mu'adzam, nama-nama yang diagungkan. Kalian namanya kan ada di KTP, taruh dompet ya, taruh di tasnya kalian, kadang taruh bawah, kadang di taruh duduk bersama dan lain sebagainya. Kan tidak boleh, tapi tergantung kita menganggapnya apa ya. Qasdul dzikr, tergantung tujuan menyebutnya. Tujuan menyebutnya itu istilahnya qasdul dzikr. Kalau tujuan kita itu adalah untuk namanya orang, namanya kita, ya tidak masalah. Kalau itu yang dimaksudkan adalah nama asmaul mu'adzam, nama Al-Qur'an, nama Allah, nama lafaz-lafaz Allah dan para anbiya, jelas tidak boleh seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir Ustaz dari Indonesia ini. Semangat sekali sekolahnya Ustaz. Yang ini yang ditanyakan itu bagaimana hukumnya boneka tidak dipajang, hanya ditaruh di dalam lemari Ustaz? Sama halnya patung ya. Patung itu kan cuma dipajang ya. Patung itu sama hanya seperti itu. Tetap saja tidak boleh ya. Tetap saja tidak boleh. Lantas apa manfaatnya coba ya? Mungkin Mbak tadi yang tanya itu bisa apa hanya untuk senang-senang ya? Senang-senangnya itu kan bisa dialihkan ke hal yang positif. Ya, tidak harus seperti itu. Tidak harus yang seperti itu. Karena hal pembuatan boneka itu kan hampir
mirip dengan patung. Bukan mirip, hampir 100% memang iya, ya. Hampir 100% memang iya. Sehingga hukumnya itu sama seperti musawir yang membuat gambar atau yang berbentuk 3 dimensi, kemudian full dan juga ada bayangannya sehingga tidak diperbolehkan. Kenapa kok anak kecil-kecil boleh tadi itu? Karena tujuannya itu bukan pada apa namanya 3 dimensi, bukan pada full, bukan, tapi hanya murni untuk qasdil lobby. Tujuan apa namanya? Tujuan bermain, ya, bukan yang lain. Hanya murni tujuan bermain, sehingga tidak dipermasalahkan khusus anak kecil. Kalau yang dewasa, ya terkena hukum yang tadi, ya. Terkena lagi balik hukum yang tadi, jelas tidak diperbolehkan. Tadi apa itu di chat ini, Kak, kelihatan, ya? Nggak pakai kacamata. Terkait yang tadi boneka itu kalau misalkan ditaruh di dalam lemari gimana Ustadz? Terus ada pertanyaan lagi, ini pandangan Ustadz terkait fotografi, motret gambar dan video. Itu Ustadz. Kalau yang ditaruh lemari, yaitu manfaatnya apa gitu loh. Manfaatnya apa? Bahkan kalau itu berbentuk hewan-hewan, ya kan, patung, kan apa boneka itu kan juga bisa dikatakan seperti patung. Kenapa? Satu mujassam berbentuk tubuhnya hewan atau tubuhnya manusia. Kedua 3 dimensi, 4 dimensi, 3 dimensi, kemudian ada bayangannya. Malaikat kan tidak mau masuk ke rumahnya. Jangan sampai malaikat itu tidak mau masuk di situ gara-gara, ya, gara-gara hanya hal yang sepele seperti itu. Jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian bagaimana punya fotografi sama videografi. Kalau haram ini channel Asyarifah ini harus ditutup berarti. Dan kajian online seperti ini tidak boleh juga lah akhirnya, ya. Ya boleh, masa tidak boleh kayak gitu. Yang tidak boleh kan apa gitu loh. Kalau tergantung penggunaannya lagi, ya. Bihasbil istikhdam, bihasbil istikhdam, tergantung penggunaannya. Kalau hal yang seperti ini untuk digunakan hal yang positif, maka tidak apa-apa. Kenapa video sama foto diperbolehkan? Karena satu, bentuk sempurna, ya. Tapi kan di situ ini kan hanya biasan cahaya, balik lagi sama seperti yang Al-Quran tadi. Kenapa itu tidak disebut Al-Quran yang ada di HP? Karena ini hanya biasan cahaya-cahaya yang titik-titik yang ngumpul, terbentuklah seperti ini, ya. Ini sebenarnya panjenengan lihat saya ini kan titik-titik yang kumpul ini semua. Sehingga terjadilah satu bentuk seperti mujassam yang bentuk full seperti ini. Namun ini tidak ada bayangannya, ya. Terus tidak 3 dimensi, tidak. Ini kemarin saya itu kan sering ngobrol sama Dr. Hobri, pastinya kalian tahu ya Dr. Hobri itu. Saya sering berbincang-bincang berdua. Waktu itu kita berdua bahas teknologi. Salah satu yang teknologi 0, ini sudah masuk ke 0,5. 0,5 itu sudah ke hologram, ya. Kalau 0,4 ini seperti ini, kita ini 0,4 masih teknologinya. Jadi jarak jauh tapi saling melihat. Namun kan tidak bisa dimunculkan secara 3 dimensi, ya. Masih belum bisa dimunculkan secara 3 dimensi atau 4 dimensi, ya. Kalau sudah seperti ini jelas tidak apa-apa kalau yang seperti ini, karena memang tidak berbentuk 3 dimensi dan tidak ada bayangan. Nanti yang jadi masalah ketika hologram. Hologram itu bagaimana nanti? Kalau tetap bersikuku pada kasus yang seperti ini, itu kan sama saja. Hologram itu kan tetap biasan cahaya. Hologram itu masuk teknologi 0,5 sudah. Jadi masuk 0,5, ketika kita kumpul rapat seperti ini, seperti yang kalian lihat di film-film yang terbaru sekarang. Jadi rapat orangnya itu jauh-jauhan semua, tapi ada orangnya lewat hologram seperti itu. Tapi kan hologram tersebut kan tetap biasan cahaya, ya, sehingga tidak bisa dikatakan seperti patung atau boneka. Kalau boneka sama patung itu bukan biasa cahaya lagi, tapi sudah berupa ain, berupa benda, ya, sehingga tidak diperbolehkan. Kalau yang seperti ini kan masih sifat cahaya, sehingga diperbolehkan. Karena apa? Karena tidak berbentuk 3 dimensi, tidak memiliki bayangan seperti itu. Itu, ya. Baik Ustadz, terima kasih atas pemaparan materi dan diskusinya Ustadz. Kayaknya terakhir ada yang tanya itu. Iya ini Ustadz, tapi ya gak apa-apa dah Ustadz. Terkait ini Ustadz, lukisan. Jika untuk lukisan bagaimana Ustadz? Untuk lukisan
Ini tergantung lukis untuk apa ya. Untuk lukisan untuk apa. Kalau lukisannya itu full, ya, full badan manusia, maka ini ada hilaf. Hal yang seperti ini ada hilaf. Kalau full badan manusia sama full, ya, full hewan dilukis sebaik mungkin, meskipun itu tidak 3 dimensi, tidak memiliki bayangan, itu kebanyakan ulama itu mengharamkan kebanyakan. Tapi ini masih khilaful aula, masih ada khilaf. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ya. Balik lagi, kalau yang mengatakan haram tetap pakai hadis yang tadi, bahwasanya ketika kita menggambar, ya, menggambar full seperti itu, maka nanti di akhirat, di yaumil kiamah, kita dituntut untuk memberi nyawa pada. Kalau setengah tidak, kan banyak lukisan para ulama kan hanya setengah, itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu ketika sudah full, ya, ketika sudah full badan seperti itu. Nah, maka itu terjadi hilaf. Begitu juga dengan foto. Kalian kan fotonya ada yang full, termasuk saya ketika ini ada seminar insya Allah tanggal berapa 25 ini, seminar internasional. Ya pastinya ya di record, ya di full badan seperti itu. Ya masih ada hilaf lah ya. Kalau kita ekstrim, maka ya tidak. Paling aman yang seperti ini sebenarnya. Entah itu direkam atau entah itu difoto, ya setengah seperti ini. Nah, ini aman, ini sudah. Ini tidak ada masalah kalau seperti ini. Yang masalah itu ketika full, ya. Yang masalah itu ketika full. Melukis juga seperti itu. Makanya sekarang kan banyak jasa pelukis. Itu saya lihat art karena termasuk murid saya juga banyak yang jadi art apa itu, bikin lukisan. Jadi kalau mau buat hadiah wisuda, mau buat hadiah pernikahan dan lain sebagainya, itu kan dibuat lukisan itu ya, dipakai pensil itu. Wah, itu bahaya itu sebenarnya, itu bahaya itu kalau full. Kalau kalian memang mau minta lukisan seperti itu, ya setengah badannya saja. Jadi minta dikasih bingkai setengah badannya. Kalau itu pengantin suami istri, ya setengah-setengah, ya, kemudian dibingkai. Kalau yang wisuda juga gitu, kasih bingkai apa, aman. Kalau full, wah ini meskipun ada hilaf ya, makruh. Bedanya makruh sama haram, ya. Tapi masih ada ruang, ya, ada ruang diperbolehkan makruh. Makruh masih ada. Tapi ini pendapat yang paling kuat, ini haram. Amannya bagaimana? Ya itu. Sedangkan kalau hasil kamera seperti ini agak susah kalau dikiaskan, disamakan sama dengan lukisan, karena itu lukisan cara. Karena memang dalam hadis yang ada itu kan lukis, ya, melukis, menggambar. Foto itu tidak termasuk, ya, sehingga foto itu kan hanya biasan cahaya, sehingga tidak bermasalah. Yang jadi masalah itu ketika melukis langsung. Ini karena apa? Melukis langsung ini referensinya sangat jelas sekali. Ketika kita melukis full satu badan, full satu hewan, ini yang bahaya, yang tidak diperbolehkan. Meskipun ada yang membolehkan tapi makruh, ya. Yang penting tidak 3 dimensi dan juga tidak ada bayangan seperti itu. Ini bagi ulama yang bolehkan. Bagi yang tidak bolehkan, yang keras, ini jelas haram, yaitu sudah tidak harus 3 dimensi, yang penting full menggambarnya, maka tidak boleh. Jadi pesan saya, kalian kalau mau art itu apa istilahnya, art apa itu, ketika untuk teman kalian, ya, untuk untuk hadiah pernikahan atau wisuda, pakai lukisan itu, dilukis setengahnya saja, ya, dikasih bingkai, aman. Jangan full seperti ini, bahaya nanti kalau kalian dimintai pertanggungjawaban untuk memberi nyawa seperti itu. Mungkin itu, ya. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan ilmunya Ustadz. Untuk acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Mungkin Ustadz Dani Firdaus bisa pimpin doa, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafina mawikafi masjidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma salli salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadi,
wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian acara kajian kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik ucapan maupun perbuatan. Terima kasih juga kepada Ustadz Dhani Firdaus yang telah memberikan materi pada kali ini. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.